Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, alladzi huwa Rabbul Hamdi. Usalli wa usallim ala Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kebaikan. Di malam-malam kita mengingat kembali peristiwa Isra dan Mi'raj. Salawat beserta salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah malam ini kita akan mencoba untuk kembali kepada peristiwa yang menjadi anugerah terbesar bagi setiap orang mukmin. Goal daripada Isra dan Mi'raj itu adalah pribadi-pribadi orang mukmin. Surah Al-Isra ayat pertama akan memaparkan betapa berartinya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan Allah, yang kita tidak akan terhitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau tidak mengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah inti daripada Isra dan Mi'raj. Bagi Allah disiplinnya hanya di surah Yasin. Mari sama-sama kita membaca. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Disiplin Allah itu hanya kun fayakun. Allah tidak membutuhkan kerja agar mendapatkan uang. Allah bukan kita. Allah tidak butuh istri agar ada makhluk lainnya, karena Dia Maha Pencipta. Dan qadar Allah itu disebutkan di dalam banyak kitab itu sebagai talaqiyatul qudrah, kemampuan yang mutlak. Namun kita tidak. Dalam surah Al-Isra tadi kita baca juga, wa khuliqal insanu ajula. Dan manusia itu diciptakan dalam kondisi terburu-buru. Bukankah kita ingin buru-buru masuk surga? Betul. Dan bukankah kita ingin buru-buru punya uang yang banyak agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Betul. Saat kita sakit, kita ingin cepat, buru-buru agar sembuh, agar kembali beraktivitas dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isra dan Mi'raj adalah anugerah dan hadiah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada, maka kita tidak akan terhitung, wahai saudaraku. Bagi Allah mudah mengganti kaum. Bagi Allah mudah sekali mengganti generasi, siapapun di dalamnya. Saya akan membuka surah Al-Isra sebelum kita masuk ke dalam ayatnya. Isra dan Mi'raj intinya pembicaraannya adalah perihal salat, yang akan membuat eksistensi seorang hamba berlaku di mata Allah. Di mata manusia, orang sholat dengan tidak sholat sama saja, itu gak ada beda. Tapi ketika kita ingin dianggap di langit, maka sholat. Karena 4 rukun Islam datang melalui wahyu, tapi satu-satunya rukun Islam yang tidak jatuh karena sakit, yang tidak jatuh karena sibuk, yang tidak akan hilang karena apapun alasan manusia. Kalau tidak bisa sholat berdiri, maka duduk. Kalau tidak bisa sholat duduk, maka sholat tidur. Kalau tidak bisa sholat tidur, maka sholat isyarat. Kalau tidak bisa sholat isyarat, maka disolatkan. Terbayangkah kita betapa krusialnya? Tidak akan pernah jatuh sholat itu. Dia tidak berlaku badal untuk diganti.
dia tidak berlaku fidyah untuk dibayarkan. Betapa pentingnya. Lihat hadis dari Rasulullah SAW dari riwayat Abi Daud. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As. Amr bin As ini adalah orang penting. Orang penting waktu masa kafir Quraisy dan orang penting waktu masa Islam. Bayangkan saat dia belum masuk Islam saja, dia sudah jadi orang penting. Dan begitu masuk ke dalam Islam, dia tetap menjadi orang penting. Berarti orang yang jujur serta konsisten bekerja tetap akan dipakai. Namun tetap takarannya dalam Islam seberapa jauh imannya. Amr bin As waktu perang Badar dia adalah panglima kafir Quraisy. Waktu perang berada di dalam Islam dia tetap panglima. Bukan Umar bin Khattab tapi Amr bin As. Hadis ini diriwayatkan dari seorang yang konsisten dan eksis serta menjunjung tinggi amanah. Ada 4 perkara yang disampaikan Imam Ghazali. Yang paling jauh adalah waktu yang telah berlalu. Yang paling dekat adalah kematian. Yang paling ringan adalah meninggalkan sholat. Dan yang paling berat adalah amanah. 4 perkara. Manusia hanya bisa ditinjau dari 4 perkara tersebut. Sholatnya gampang meninggalkan. Amanahnya mudah mengkhianatinya, ringan mengkhianatinya. Jauhnya, yang jauh itu adalah tadi waktu maghrib. Bayangkan kalau kita meninggalkan sholat maghrib tadi, maka kita tidak akan bisa kembali ke situ. Apapun kisahnya. Dan bayangkan yang paling dekat sama kita adalah bukan istri, bukan harta, bukan jabatan, kematian. Lihat hadisnya. Barang siapa yang meninggalkan sholat. Man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa najatan yaumal qiyamah. Barang siapa yang memelihara sholat, maka dia memiliki cahaya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memiliki satu kontribusi keselamatannya. Baik di dunia maupun di akhirat. Barang siapa yang menjaga sholat, maka dia akan selamat dan memiliki satu cahaya. Baik. Wa man lam yuhafiz 'alaiha, dan barang siapa yang tidak menjaganya. Lihat, salat itu seperti halnya kita menjaga harta, menjaga nyawa. Dan barang siapa yang tidak menjaganya, maka tidak ada cahaya untuk dirinya. Dia tidak akan memiliki la burhana, dia tidak akan memiliki petunjuk apapun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala najata, dia tidak akan punya satu kata kunci atau kunci keselamatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa kana yaumul qiyamah ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Abi Khalaf. Dan apabila tidak menjaganya, maka hari kiamat dia akan berkumpul bersama Fir'aun, bersama Haman, bersama Qarun dan Abi bin Khalaf yang selalu berdebat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena terlalu mengandalkan pikirannya. Baik. Man tarakaha bisababi jam'il mali, dan barang siapa yang meninggalkan salat karena ingin mengumpulkan harta, maka dia hari kiamat bersama Qarun. Wa man tarakaha bisababi sultan hasyara ma'a Fir'aun, dan barang siapa yang meninggalkannya karena jabatan dirinya, maka dia akan berkumpul bersama Fir'aun. Karena yang paling agung memegang jabatan adalah Fir'aun. Dan akhirnya ia mabuk dan mengaku Tuhan. Wa man tarakaha bisababi siyasah hasyara ma'a Haman, dan barang siapa yang meninggalkan salat karena trik dan poli dunia atau yang sering kita sebut sebagai politik, maka dia akan berkumpul bersama Haman. Haman itu adalah penasehat Fir'aun. Terbayang oleh kita salat tadi itu betapa pentingnya ya. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat karena berdebat dan bicara serta ngobrol, maka dia akan dikumpulkan bersama Abi bin Khalaf. Inilah hadis perihal
Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj, seberapa agungnya peristiwa tersebut, hanya berbicara perihal salat. Ya, mungkin kita kedepankan rangkumannya, tapi mari kita kembali melihat peristiwa besar ini. Kita sudah membuka bahwa Isra dan Mi'raj malam ini kita pahamkan sebagai hadiah terbesar kepada orang mukmin satu persatu. Karena dia berbicara salat. Salat tidak akan jatuh. Bebannya tidak akan terlepas. Taklifnya tidak akan bisa terlepas dari seorang manusia selain didirikan. Faman aqama faqad aqamaddin. Barang siapa mendirikan salat maka telah mendirikan agama. Dan barang siapa yang menghancurkannya maka dia telah menghancurkan kepercayaan agamanya sendiri. Tanpa ada pengaruh orang lain. Pernahkah kita melihat sekitar kita meninggalkan salat begitu saja? Pernah. Hancurkah dia? Mungkin. Tapi bagi Allah kemungkinan itu berubah menjadi pasti. Pasti akan dihancurkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak di dirinya, maka pada keturunannya. Kalau tidak keturunannya, maka keturunan selanjutnya. Begitulah pentingnya salat tadi itu. Akan terus dipinta Allah pertanggungjawabannya sampai hari kiamat. Aqwalun wa af'alun muftatahatun. Perbuatan dan perkataan dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. Cuman ini loh bicara salat ini. Bicara pekerjaan yang tidak akan mengurangi kesibukan Anda sebagai pimpinan negara, sebagai pimpinan rumah tangga, sebagai pimpinan persahabatan, sebagai pimpinan kepemudaan, sebagai pimpinan korsa, sebagai apapun Anda. Hanya kurang dari 3 menit. Kalau Anda tak mampu membaca surah, maka Al-Fatihah pun sudah mensahkan salat Anda. Betapa pentingnya ya. Lalu ada yang menghiasinya dengan berjamaah, dengan pergi. Maka perbaikilah hati. Kita sudah pernah memulas dan yang lain. Apabila Anda ingin berangkat ke masjid, maka perbaikilah prasangka Anda. Rasulullah SAW mengingatkan, kulla khutwatin ila shalah fahuwa sadaqah. Setiap langkah yang Anda buat untuk sholat adalah sedekah. Terbayangkah oleh kita? Sholat tidak membutuhkan banyak biaya. Sholat tidak membutuhkan rumah yang besar. Sholat tidak membutuhkan apapun. Hanya butuh akal dan hati Anda serahkan kepada Allah. Dibuka dengan takbir, diakhiri dengan Assalamualaikum, Assalamualaikum. Selesai perkara. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita akan membuka pengajian kita malam ini di surah Al-Isra. Al-Isra artinya perjalanan. Lebih kerennya traveling. Lebih kerennya pelesiran. Lebih kerennya lagi berpergian. Kalau kita pergi ke Malaysia mungkin kita bangga. Kita pergi ke Amerika kita mungkin bangga. Tapi Rasulullah SAW diundang ke Sidratul Muntaha. Apa yang lebih bangga lagi dari ini? Bayangkan kita memiliki seorang Nabi, sudahlah jujur, baik hati pula, lembut kata-katanya. Siapa yang tidak cinta sama dia? Jangankan penciptanya, kita saja sesama ciptaan bisa mencintai dia. Apalagi sang pencipta. Sungguh keberadaan kita di muka bumi ini eksis karena ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, insyaallah kita akan membaca surah Al-Isra ayat 1. Silakan Ustaz Rashid untuk membaca artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Kita akan membahas subhana nanti. Subhana itu nanti. Kita akan mengambil kata kunci yang pertama, asra. Lihat di sini disiplin yang Allah berikan. Allah itu memperjalankan, bukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mewajibkan dirinya seperti halnya kita pengen pergi suatu tempat, maka kita berangkat. Tidak. Ini kisahnya kita ulangin, diundang. Kenapa diundang? Satu, karena dia adalah hamba, sama seperti kita. Tapi hamba yang bagaimana? Lihat, hamba yang sabar. Kejadian Isra dan Mi'raj terjadi pada waktu siksaan para kafir Quraisy terus merundung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu hal, sabar ya. Apa yang disabarkan Rasulullah? Hinaan. Lalu apa yang disabarkan Rasulullah? Kejadian dari Isra dan Mi'raj terjadi saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditinggal istri tercinta, yaitu Khadijah binti Khuwailid. Kita mungkin sulit bersabar di hal yang seperti ini. Kemudian pelindungnya satu-satunya, yaitu Abu Thalib. Jadi kejadian Isra dan Mi'raj ini adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala karena kesabarannya akan dua perkara ini. Dan kedua perkara ini disebutkan di dalam banyak riwayat sebagai tahun kesedihan. Satu, penyandang logistik, penyandang harta, supplier kekuatan dari dakwah Rasulullah SAW. Yang kedua, martabat yang membuat Abu Jahal dan Abu Lahab itu tidak berani mendekat. Karena ada apa? Masih ada saudara kandungnya di situ, yaitu Abu Thalib. Dan ketika kedua ini tidak ada, bagaimana Anda bekerja? Anda bekerja sebagai seorang marketing, tidak ada kendaraan. Lalu Anda hampir dipecat, bagaimana Anda bekerja? Namun hal ini tidak mengesampingkan Rasulullah. Rasulullah SAW coba berjalan, pergi ke negeri samping, yaitu kota Taif. Apa yang didapat Rasulullah SAW? Sama, ini lagi yang didapatnya. Berharap-harap dapat bantuan dari sana, ternyata tidak. Lihat, bi'abdihi, karena kehambaan, yaitu hamba yang mengetahui status dirinya. Asra, memperjalankan. Bi'abdihi, hamba. Hamba yang bagaimana? Hamba yang sabar, hamba yang komit. Bukankah kita mencintai orang yang komitmen? Suka nggak dengan orang komitmen? Selalu istiqomah, nggak ada geser kiri kanan. Berapa belanja segitu dikasih tahu. Suka nggak kita sama orang seperti ini? Ada sisa dikembalikan langsung. Beda cerita kalau dikasih. Saat diberikan amanah dia langsung buat. Karena yang paling berat itu adalah amanah. Amankan beda, amankan, amanah, amanin. Nah, ini udah hal yang bermain-main kita di situ. Makanya amanah itu sebagai satu yang paling tinggi, karena amanah diambil dari kata amanah yu'amin. Mukmin diambil dari kata amanah yu'amin. Amanah berarti mukmin. Seperti dari hadis yang pernah kita pelajari, ya Rasulullah, apakah seorang mukmin itu mencuri? Iya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah seorang mukmin itu berzina? Iya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah seorang mukmin itu berdusta? Enggak. Karena kalau dia berdusta bagaimana dengan syahadatnya? Nah, lihat. Lailan. Kenapa malam? Di sini banyak kembangannya. Karena kita sedang bicara komitmen yang bisa tertularkan. Lihat apa yang dikatakan Abu Bakar Siddiq. In kana qala
faqad shadaqa. Mantap Bang Damar. In kana qala faqad shadaqa. Kalau Muhammad bilang, maka betul. Dari kejadian Isra dan Mi'raj ini, Abu Bakar masih bernama Abu Bakar. Karena kejadian Isra dan Mi'raj disematkanlah kepada dirinya. Sodikun wa'adil amin. Itu Rasulullah. Tapi bayangkan, Abu Bakar itu mengambil. Kenapa kejadiannya? Karena waktu itu Abu Jahal menghampiri Nabi Muhammad SAW. Gak ada lagi pelindungnya. Istri yang kaya raya sudah tiada. Paman yang penuh dengan martabat yang selalu melindunginya sudah tidak ada. Maka Rasulullah SAW duduk berdiam di depan Ka'bah. Dan Abu Jahal bertanya, dari mana kau Muhammad? Aku baru datang dari Masjidil Haram. Masya Allah. Lihat, ada 3 tipikal orang yang tidak percaya kepada Rasulullah SAW. Yang pertama adalah tepuk tangan dia. Hebat kau Muhammad. Yang kedua ada dalam tradisi Arab namanya kafan bikafin. Dialeknya seperti ini. Muhammad baru datang dari Sidratul Muntaha. Ini dialek meremehkan. Namanya kafan bikafin. Beda dengan tepuk tangan. Kalau tepuk tangan kan mengucapkan selamat. Ya hebat. Tapi kafan bikafin ini meremehkan. Lalu yang ketiga adalah ini adalah 3 daripada adab tidak menerima kejadian Isra dan Mi'raj. Kenapa malam? Karena kalau siang Rasulullah SAW mengendarai buruk, berangkat naik di depan orang ramai, selesai kisah sudah. Muhammad itu betul Nabi. Tapi Allah buat malam karena kisahnya. Percaya enggak kita? Ini manusia tidak pernah berbohong. Ini manusia tidak pernah melanggar amanah. Ini manusia keturunan baik-baik. Ini manusia tidak pernah belajar kepada guru apapun, tapi dia punya ilmu. Saya baru pulang dari Masjid Al-Aqsa. Lihat. Saya akan ulas kenapa Allah Subhanahu wa taala meletakkan Masjid Al-Aqsa. Kita akan singkat menjadi Masjid Al-Aqsa. Kota Makkah pada saat itu hanya dipenuhi para pebisnis. Lihat, kota kita sekarang dipenuhi oleh apa? Pebisnis. Tidak jauh kota Makkah dengan kota Medan. Tidak jauh Arab Saudi dengan Indonesia. Yang memegang kendali sekarang adalah pebisnis. Yang memegang sekarang adalah pedagang bahasanya. Yang berjualan. Mungkin dengan perusahaan, mungkin dengan mega structure dan lain-lain. Pedagang. Kita buat bahasanya pebisnis. Seorang pebisnis yang kaya kemana dia tidak sampai? Liburannya ke Maldives. Pernah kita dengar pebisnis liburan ke Maldives? Atau para pedagang acara yang sering diundang menjadi host dengan bayaran yang mahal, ya liburan kemana? Ke New York. Kan pedagang juga itu. Makanya Allah bilang, kalau datang sholat Jumat, kau tinggalkan daganganmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Apapun sifatnya, karena perdagangan itu adalah kesepakatan yang berakhir kepada keuntungan. Itulah yang dimaksud dengan jual beli. Kau tinggalkan jualmu atau belimu, baik online, baik apa, tinggalkan, datang ke masjid.
Masjidil Aqsa, kita ambil dulu bahwa Makkah dipenuhi oleh pebisnis. Maka kita yang sedang berniaga, menjadi peniaga, pedagang atau pebisnis, lihat, perhatikan. Masjidil Aqsa adalah tempat terjauh. Kalau pebisnis berdagang biasanya bawa barang kan. Kalau sekarang identik dengan ya trailer ya, kurir, hantaran, dan bahasa-bahasa yang lain. Kita sebutkan kurir di sini. Di Aqsa atau Biladus Syam banyak pembeli potensial. Dan para pedagang saat itu, lihat, para pebisnis kota Makkah membangun apa itu? MOU, kesepakatan. Sama siapa? Bayangkan. Ini penguasa semua. Bukankah Nabi Isa dulu berada di kota Palestina bersama Romawi kan? Dan Yaman. Dan Yaman ini adalah keluarganya Abdul Muttalib. Keluarganya Abdul Muttalib. Di Yaman yang membangun MOU dengan Yaman adalah keluarga Abdul Muttalib. Pebisnis ingin menunjukkan kekuatannya. Maka Masjidil Aqsa menjadi bukti. Tidak akan menjadi pebisnis kalau belum jualan ke, dan Masjidil Aqsa itu sebagai terjauh. Tidak akan dianggap sebagai pebisnis besar di kota Makkah kalau belum bawa kafilah yang panjang atau gerobak yang banyak. Tidak akan dianggap sebagai pedagang yang hebat kalau belum bisa merekrut pembeli potensial yang ada di Masjidil Aqsa. Dan itu menjadi bukti. Bayangkan Allah Subhanahu wa taala jadikan ini sebagai sesuatu yang berpihak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan malam-malam. Tapi apa yang diceritakan Rasulullah? Terjauh. Bagi Rasulullah hanya satu malam. Bagi pedagang harus menempuh waktu 2 bulan. Siapa yang bisa terima hal ini? Ya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewatin batas ini. Apa yang dibilang Rasulullah? Wahai Abu Jahal, sungguh kurirmu jumlahnya sekian, untanya sekian, bentuknya begini, bentuknya begitu, bentuknya begini, bentuknya begitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat waktu berjalan mengendarai buruk. Buruk itu pelananya ada di dekat matanya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengendarainya, Rasulullah melihat itu kafilahnya Abu Jahal, itu kafilahnya Abu Lahab, itu kereta dorongnya barang dari si fulan sebagai wasilah. Maka Masjidil Aqsa sebagai wasilah agar secara pikiran orang bisa menerimanya. Karena apa? Dilihatnya kok. Bukankah seorang pebisnis selesai closing dealnya, dia akan berpelesiran di tempat dia menutup closingnya? Dia jalan-jalan ke satu tempat, dia pergi ke sana. Kalau kita mungkin sekarang foto-foto, menunjukkan eksistensi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan, Aqsa itu seperti ini sesuai yang dipahamin oleh para pebisnis lain. Masjidil Aqsa pintunya ada sekian. Di sisi timur Masjidil Aqsa seperti ini, di sisi barat seperti ini, di sisi timur seperti ini. Seorang yang belum pernah pergi ke Masjidil Aqsa, tapi Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada dirinya
bahwa disiplin Allah hanya kun fayakun. Jadi. Jadi Masjidil Aqsa itu sebagai bukti secara akal. Iya pula. Pak Babeb, kapan ke Langkawi? Oh, ada 2 tahun. Oh iya, saya gitu. Kita nyambung ceritanya. Karena sudah sama-sama ke sana. Apakah mungkin saya mengarang sesuatu atau cuma melihat dari Google? Kemudian saya ceritakan resepsionis hotel seperti ini, tempat jalannya seperti itu, penyewaan kapal seperti ini. Tidak mungkin. Maka Masjidil Aqsa sebagai wasilah agar masuk akal. Baik. Kenapa Masjidil Aqsa? Kita akan coba jawab. Kenapa Masjidil Aqsa? Satu, yang paling banyak untuk menolak apa yang didakwahkan Rasulullah SAW adalah kaum Yahudi. Dan Masjidil Aqsa ini adalah tempat penting bagi Yahudi. Seluruh dakwah, mulai dari Adam sampai kepada Isa, kita ambil saja mulai dari Nabi Ibrahim sampai kepada Nabi Isa, ada di inilah yang merubah paradigma, yang merubah pandangan bahwa Masjidil Aqsa itu hanya milik orang. Kali ini Allah Subhanahu wa taala dimulai dari Isra, belum Mi'raj, kita baru bahas Isra, baru bepergian. Dimulai dari masa Isra, maka Masjidil Aqsa adalah milik orang Islam. Karena seluruh nabi mulai dari Ibrahim datang, Ishak dan Ismail. Dari Ishak datang, dari Yakub datang, dan seterusnya sampai kepada maka Bani Israel merasa bangga. Kami adalah kaumnya para nabi. Tapi mereka lupa. Ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Masjidil Aqsa? Dia adalah landingnya. Kita mudahkan para nabi. Bumi nabi. Karena nabi cuma punya satu konsep. La ilaha. Nabi Ibrahim sampai ke kota Makkah. Kaum Yahudi mengikuti semua profesi, nubuat, prediksi, keagamaan akan datang nabi di sini. Tapi karena bukan keturunan dari sini, mereka berat menerimanya. Karena keturunannya datang dari Ismail alaihissalam. Masjidil Aqsa adalah tempat yang Allah pilihkan menjadi masjid pertama kali. La tushittur rihal illa ala thalathati masajid. Jangan capek-capek kalau mau pergi jalan-jalan kecuali ke 3 masjid, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah Masjidil Aqsa, Masjidil Haram, dan Masjid Nabawi. Jangan repot-repot mau pergi-pergi, melalak-melalak, enggak usah repot-repot. Aduh, belum pernah ke Darwin. Oh, belum pernah ke Djibouti gitu. Atau belum pernah ke Venezuela gitu. Atau ke Taj Mahal. Atau ke
Bombay, ya kan? Tengok nenek moyang. Pergi dulu ke Makkah. Itu adalah satu tempat yang berpantas-pantas untuk kita mempersulit diri agar berangkat ke sana. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita sudah selesai di kondisi kenapa Masjidil Aqsa. Saya akan masuk ke kondisi alladzi barakna haulah. Pernah dengar kata berkah? Mau dapat berkah? Mau dapat berkah. Tapi sudah pernahkah kita paham akan sebuah berkah? Allahumma shalli ala sayyidina. Lihat satu perandaian berkah. Apabila di harta, maka hartanya, kalau ini grafik, kalau dia di anak, maka menjadi kalau dia di tubuh, bayangkan, kalau berkah ada di tubuh, bukan mesti sehat. Dan apabila dia ada di selalu aja, itu yang dinamakan keberkahan. Karena berkah itu adalah curahan terhadap sesuatu di atas rata-rata dan di luar ekspektasi Anda. Pernahkah kita mengingat uang yang sangat terbatas dengan jumlah mungkin 200.000, sedangkan yang mau ditutup ada 2 juta, ya kan? Lalu bulan depan kita bercerita, cukup juga 200.000 yang kemarin, masih hidupnya sampai hari ini. Pernah nggak kita mengalami itu? Pernah sekali kita mengalami. Semangatnya, berarti banyak bersyukur itu. Jadi berkah itu adalah curahan. Siapa yang mencurahkan? Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah Imam Syafi'i yang orang berkonsultasi kepadanya datang, "Wahai Imam, gajiku 5 dirham." 5 ya. Cuman gak cukup untuk rumah tanggaku. Apa yang harus aku lakukan, Imam? Kau datangin tokemu, kau minta gajimu. Kau bilang sama tokemu, kurangin gajimu. Tokenya senang gak? Senang. Pegawainya senang gak? Untuk rumah tangga. 2 bulan yang kemudian, ia kemudian datang. Ya. Wahai Imam, jangankan 5, aku setelah minta kurangin. Dan 4 itu tidak cukup. Apa yang harus aku lakukan, Imam? Kau minta gajimu menjadi dia suruh minta gajinya untuk menjadi 3 dirham. Kalau mungkin kita punya pegawai gitu, udahlah Pak, saya cari kerjaan lain aja. Lalu apa yang terjadi? 3 bukanlah sebuah bilangan kecukupan. Tapi yang belum cukup adalah wallahu a'lam bishawab. Barakna haulah. Mana yang diberkahin? Yang diberkahin hanya Masjidil Aqsa. Hanya Masjidil Aqsa yang diberkahin. Kalau kita kasih perlawanan antara Masjidil Aqsa dengan Masjidil Haram, ini banyak perbedaan. Masjidil Aqsa itu di sekitarnya banyak kebun.
Kebun apa? Kurma. Tapi yang identik di situ adalah kebun zaitun. Kalau bahasa Inggris zaitun apa? Olive. Popeye. Olive. Lalu di sekitar Masjidil Aqsa itu banyak apa? Karena dia dari zaman Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengembangkannya di sana. Pernah dengar kata Bethlehem? Diambil dari kata baitun lahmun, rumah potong, rumah daging. Seluruh daging terbaik saat itu dibawa ke situ. Dan hanya di situ pasar lelang terbesar. Bagaimana ekonomi? Semua makan daging. Kita di Medan mungkin makan daging pas lagi ngawinkan anak, pergi pesta gitu. Tapi di kota Bethlehem, di dekat Masjidil Aqsa, disitulah rumah potong. Dan disitulah Nabi Isa alaihissalam lahir. Sedangkan Masjidil Haram, gak ada orang. Siapa yang datang pertama kali ke Masjidil Haram secara peradaban dunia? Satu namanya, ada 3 orang cuma yang datangin. Lalu cuman ini sih. Wadin ghairi zi zar'in, lembah yang tidak bisa ditanamin, lembah tandus. Lihat perbandingan. Inilah berkah yang Allah berikan di Masjidil Aqsa. Lalu Rasulullah SAW gak pernah lihat. Sini Muhammad, aku berangkatkan kau, kau lihat sendiri dengan mata kepalamu. Tapi malam-malam, karena kejadian siangnya, aku yang akan menceritakan kepadamu. Lihat. Jadi Rasulullah SAW itu gak perlu repot-repot. Dia hanya patut manut sama Allah. Barakna haulah. Ini berkah dunianya. Dan Ibrahim ditambah Siti Sarah dan Ishak sebagai berkah agama. Jadi 2 berkah. Dunyawiyah wa diniyah. Duniawi dan agama. Jadi keberkahan yang dimaksud itu bukan saja keberkahan yang kita anggap sebagai sesuatu yang berkesinambungan terus. Walaupun dengan yang haram. Bukan. Dia harus sesuai dunia dan akhiratnya. Itu baru dinamakan berkah. Bukankah berkah yang kita pahamin tadi adalah ketika di harta tadi bisa dipakai sedekah, harta tadi bisa diwariskan, harta tadi bisa membeli sesuatu yang bermanfaat buat orang lain. Dan kalau ia ada di anak tadi menjadi soleh, dia menurut kepada orang tuanya. Keberkahan harus sesuai dengan agama dan dunia. Baru kita namakan berkah. Bukan dengan konsep 7 turunan ya kan. Oh dia keturunan ke-8. Habis sudah bukan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita akan masuk kepada status linuriyahu min ayatina. Isra dan Mi'raj adalah salah satu konsep sterilisasi. Siapa yang akan mendukung Muhammad dan siapa yang tidak mendukung Muhammad. Maka terjadi di situ sterilisasi. Isra dan Mi'raj bukan saja perihal sholat, tapi akan memisahkan mana yang imannya benar-benar dan mana yang imannya ece-ece. Karena apa? Isra dan Mi'raj bersifat, bahasa kerennya lagi, privilege. Sesuatu yang sangat pribadi sekali. Tapi kalau imam kita yang menceritakan,
yang terkenal dengan kejujurannya, yang tidak pernah bergeser sedikit pun untuk mencintai orang lain walaupun memusuhinya, yang masih bersabar saat sholat diangkat seonggok kulit unta dan dia tetap sholat, dia tidak pernah marah. Rifat. Linuriyahu min ayatina. Karena dia privilege, di sini kita masukkan. Kita bilang langit sebagai Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha. Lalu satu lagi bumi. Rasulullah SAW lahir di mana? Lahir di Mekah. Mekah itu di mana? Rasulullah menjadi anak-anak di mana? Rasulullah menjadi remaja di mana? Rasulullah dewasa di mana? Rasulullah wafat di mana? Allah Subhanahu wa taala ingin memuliakan Sidratul Muntaha dengan menghadirkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kenapa kita enggak bangga karena kita hidup sama dia? Rasulullah hanya dipanggil Allah Subhanahu wa taala agar yang namanya Arsy ini mulia karena dia pernah datang dalam kehidupannya. Bukan datang dalam keadaan ruhnya, tapi ruh dan jasad. Dia hadir bersama Allah di situ. Makanya Allah panggil, sini kau Muhammad. Aku ingin keberkahan Arsy ini ada dengan dirimu. Makanya ada at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Terjadi dialog. Kita sudah hidup sama Rasulullah di bumi. Kita juga sudah menjadi anak-anak sama Rasulullah. Di bumi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala izinkan tubuhnya wafat di bumi. Apakah langit meminta? Pasti mereka meminta. Pasti malaikat ingin Muhammad itu ada di sini. Lihat obrolannya. Di langit ketujuh. Selamat datang keturunanku yang terbaik. Anak yang soleh kata Adam. Naik lagi ke atas. Selamat datang saudaraku yang baik. Siapa yang menyuruh kau datang? Allah Subhanahu wa taala. Naik jumpa Yahya, naik jumpa Harun, naik jumpa Musa, naik jumpa Yusuf. Brother. Kita sudah hidup sama dia di sini. Kenapa kita nggak bersyukur? Allahumma salli wa sallim wa barik. Ternyata Allah sendiri ingin memuliakan Arsy dengan menghadirkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking mantapnya akhlak tadi. Siapakah kita jadi? Kita ini bukan siapa-siapa, brother. Bukan siapa-siapa kalau nggak ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bukan siapa-siapa. Bayangkan, sudah sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita di bumi. Sidratul Muntaha meminta menghadirkan. Bahkan Jibril stop. Nggak boleh lewat lagi. Biar Muhammad aja yang masuk. Ya Rasulullah, apakah kau melihat Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Lalu apa yang kau lihat Rasulullah? Kata Abu Bakar, aku melihat cahaya yang lebih bening dari cahaya dan tidak menyilaukan. Lalu ketika Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, ingat, kita punya 9 kehidupan. Kita baru berada di titik yang 3. Nomor 1 alam ruh. Sebelum kita lahir, nomor 2 alam kandungan, baru alam dunia, baru nomor 3 masih ada lagi. Ada 9, brother. Di hari mahsyar pada kehidupan nomor 7. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah kami nanti melihat Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya. Bagaimana melihatnya? Apakah kalian kesulitan melihat bulan purnama? Tidak. Maka seperti itulah kalian melihat Allah. Apakah kalian kesulitan melihat matahari yang terang benderang? Tidak, wahai Rasulullah. Maka seperti itulah kalian akan melihat Allah.
Lalu setiap para nabi akan memanggil kaumnya. Sini, 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 sini. Yang insya Allah pada pembahasan yang akan datang kita bahas. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kenapa kita bilang kita ini nobody kalau tidak bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena kita tidak lebih tidak bukan adalah kita ini hanya mainannya Allah Subhanahu wa taala. Karena disiplin dia hanya jadi kun anta, kata lagu ya. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Maka kedahsyatan Isra dan Mi'raj bukan di perjalanannya, tapi Anda percaya itu dahsyatnya Isra dan Mi'raj. Walaupun Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berbohong, maka Riza akan tetap percaya. Dan seperti itu orang mukmin lainnya. Dahsyatnya Isra dan Mi'raj itu bukan di perjalanannya. Karena apa? Allah itu gampang. Gampang buat itu. Bahkan kita tidak sekali mendengar cerita para yang sangat khusus sekali. Tuan-tuan guru tampak di 2 masjid, padahal Jumatnya cuma 1 kali. Mudah bagi Allah seperti itu. Karena disiplinnya, kalau terlalu percaya maka bisa syirik. Kalau tidak percaya, Allah itu maha kuasa. Disiplinnya ada di tengah. Wallahu a'lam. Tapi kalau itu datang dari Rasulullah, kita ikut Abu Bakar aja. Kalau Muhammad bilang, maka betul. Siapa yang bilang? Muhammad, betul. Siapa yang bilang? Muhammad, betul. Hanya itu saja disiplin. Karena dia sudah jujur dari kecilnya. Dia tidak akan pernah berbohong. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka daripada itu jangan pernah kecilkan qadar Allah. Karena disiplin Allah itu hanya habis jadi. Isra Mi'raj bukan pada tragedinya, tapi seluruh orang mukmin, berapa juta orang mukmin, berapa miliar orang mukmin ini. Isra Mi'raj percaya? Percaya. Habis. Seperti itu saja. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Inilah yang menjadikan Isra dan Mi'raj Masjidil Aqsa sebagai pendekatan akal. Karena apa? Detail ceritanya sesuai dengan kejadian. Pebisnis, 60 hari, 1 malam, sisi timur, sisi selatan, gampang. Lalu pendekatan iman ada di Sidratul Muntaha. Ada Jibril nggak boleh sampai. Ada nabi-nabi. Bahkan di Masjidil Aqsa, Rasulullah SAW menjadi imam. Seluruh nabi-nabi Allah yang 24 datang, hadir ke situ, dihadirkan Allah Subhanahu wa taala. Maka Muhammad menjadi imamnya. Serta para malaikat. Bagaimana Allah mendatangkannya? Lalu Buraq, dalam tafsir Imam Qurtubi disebutkan seluruh nabi naik Buraq, naik ke atas. Semua kembali kepada tempat. Buraq putih. Allahumma shalli ala Sayyidina. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita akan coba tengok resiko. Yang tidak percaya kepada Al-Isra berangkat, maka disebut sebagai pendusta. Yang tidak percaya kepada Sidratul Muntaha, maka disebut sebagai fasik. Nauzubillah min dzalik. Karena disiplinnya adalah kun, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam laksana Ibrahim di dalam api, atau Yunus di dalam perut ikan, atau seperti Ismail di hadapan pisau.
Dan seperti Musa di Laut Merah. Apakah mudah bagi Allah? Mudah. Yang paling spesial yang mana? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak dipersaksikan lagi sama umatnya. Karena yang dibutuhkan komitmen. Bukankah umat Nabi Musa alaihissalam belum lagi kering kakinya lewat dari lautan, melihat bangsa Madian menyembah seonggok patung. Apa dibilangnya sama Nabi Musa? Musa, buatkan juga kami Tuhan seperti itu. Belum lagi kering kakinya. Sudah nggak percaya lagi. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menata pikiran. Allah berikan juklaknya, Allah berikan disiplinnya, Allah berikan tata manualnya. Quran, Allah berikan pesannya, terbaik, terhebat, guru, maha amanah, jenderal, semuanya dia punya. Inilah kemuliaan dari Isra dan Mi'raj. Apa yang dibawa pulang? Habis sahih. Maka solat adalah hadiah. Hadiah. Sesuatu yang sangat privilege, sesuatu yang sangat bersifat privat, sesuatu yang tidak umum, sesuatu yang khusus hanya untuk para nabi menjadi konsumsi publik. Hanya dengan cukup asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu. Seharusnya kita menganggapnya hadiah, bukan beban. Karena kalau dia menjadi beban, mungkin kita tidak akan cinta, kita tidak akan candu, kan seperti itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salat merangkum segala eksistensi manusia. Syekh Fadil Garamatan, kalau nggak salah saya, ya Fadil Garamatan, dai Papua menyebutkan, ruku itu seakan-akan engkau melihat lebih dekat wajahmu saat mati. Coba andaikan seperti itu biar kau khusyuk. Kita meletakkan mayat kepala duluan apa kaki? Kepala. Seperti itu pula lah sujud. Maka kau anggaplah dirimu sudah mati. Salat itu merangkum segala rukun Islam yang lain yang pernah kita bahas. Dalam salat ada zakat, ada. Dalam salat ada puasa, ada. Dalam salat ada syahadat, ada. Dalam salat ada haji menghadap ke kiblat. Jadi Al-Isra adalah sebuah kondisi jalan-jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan oleh-olehnya adalah oleh-oleh. Pernahkah kita selepas sholat akhirnya ambil parang ngamuk-ngamuk ke tengah kampung? Pernah? Pernah enggak? Enggak. Tapi orang yang enggak sholat bawa parang menari-nari tengah kampung pernah? Inna sholata tanha, mengurungkan seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Paling minimal kapan? Waktu sholatnya dia nggak rusuh. Paling minimal waktu sholatnya. Karena sekarang ada mazhab sholat dua kali setahun. Sholat nauzubillah, ada nggak kita di sini? Nauzubillah. Kalau ada keluarga dan kerabat kita, brother, sholat itu adalah hadiah. Isra dan Mi'raj hebatnya itu bukan di Rasulullah SAW, karena Rasulullah itu memang hebat. Bukan hebatnya di Allah, karena Allah itu maha kuasa. Karena kita sudah kenal dengan Allah dan Rasulnya. Tapi yang hebatnya apa dibuat Isra dan Mi'raj itu? Kita percaya. Padahal kita gak ikut-ikutan.
dan bersyukur hidup di masa sekarang. Kalau kita masih ada waktu kejadian Isra dan Mi'raj, bisa jadi kita ada di belakang Abu Jahal. Maka bersyukurlah karena kita hidup di masa sekarang. Jangan pernah sesali. Karena sudah banyak percaya, akhirnya kita tinggal ikut, dapat pahala, dapat. Karena yang ditinjau hanya alatnya. Mau berharap kita juga dapat Isra dan Mi'raj, wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Tapi Mi'raj itu sesuatu yang sangat privat, yang hanya bisa dikisahkan oleh Rasulullah SAW dalam ribuan hadis yang sudah pernah kita bahas-bahas sebelumnya. Maka mulai dari malam Isra dan Mi'raj yang akan datang lusa, kita menganggap Isra dan Mi'raj itu sebagai harusnya kita senang. Bukankah Rasulullah SAW bilang sama Bilal waktu suruh qomat, arihna ya Bilal, Bilal buatlah kita bahagia. Rasulullah berbahagia dengan salat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Barakallah. Mudah-mudahan segala kisah yang kita sampaikan malam ini adalah kebaikan buat semangat kita menerima hadiah yang dihantarkan oleh Rasulullah SAW yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Langsung bicara dalil, saya tidak menutupi kekurangan saya karena masih banyak dalil lain. Dan saya menyangkal bahwa ini tidak akan cukup 1 jam. Saya bahkan menganggap ini kalau kita mau bicara Isra dan Mi'raj secara komplit, mungkin 7 atau 8 pertemuan baru cukup. Mudah-mudahan di kesempatan yang lain kita akan menyelipkan perihal hadiah yang sangat istimewa yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Al-Quran adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala, hadisnya milik Rasulullah SAW. Kedua-duanya adalah yang satu pelakunya, satu yang diperjalankan. Ilmunya milik para ulama, saya hanya menyampaikan. Wallahu a'lam bishawab, wallahu a'lam bishawab, wallahu bishawab, wallahu muwaffiqun biaqimit thoriq. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkahan kepada harta kita, kepada anak kita, kepada tubuh kita dan kepada hati kita agar selalu tenang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Walhamdulillah rabbil alamin. Mari kita bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil azim. Kafana bihadza, saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa man 'asani fa innaka ghafur